Jujur saja, siapa di sini pernah menonton anime dengan judul sepanjang jalan tol Cipali seperti Asashi Dearu Oreno Sutetatsu Yayu Sayori mo Akiraka ni Soyo Suyoi no Daga. Susah banget. Atau nama lain seperti skill nge-cheat yang kudapat di dunia lain juga membuatku tanpa tanding di dunia asal. Ini anime apa sinetron ya? Plotnya klise, MC-nya overpower, ceweknya banyak, musuhnya kalah dalam satu kali pukul. Kadang kita menyebutnya dalam tanda kutip anime sampah. Tapi anehnya, kita nonton sampai tamat. Kenapa ya? Kenapa kita betah melihat karakter yang glowing up-nya secara instan tanpa perlu menderita seperti mie instan? Apakah selera kita rendahan? Atau ada mekanisme otak kita yang haus akan kekuatan? Selamat datang di Kias Mari. Hari ini kita masuk ke segmen beropini. Ya beda sedikit dengan segmen sebelumnya, kita lepas just love sebentar, kita ngobrol dengan santai. Mari kita bedah psikologi di balik anime overpowered. Oke, kita masuk ke chapter 1 di Psychology of Power Fantasy. Untuk menjawab kenapa anime OP laku keras, kita harus melihat kondisi kita di dunia nyata. Hidup itu berat, guys. Ya benar-benar berat. Lapangan kerja susah dicari. Mana 19 lapangan kerja yang dijanjikan itu ya? Tugas numpuk, gaji numpang lewat, dan seringkali kita merasa kecil, tidak berdaya. Disinilah anime OP masuk sebagai power fantasy atau wish fulfillment. Secara psikologis, otak manusia punya kebutuhan dasar yang disebut dengan need for competence atau kebutuhan untuk merasa mampu atau jago. Di dunia nyata, kebutuhan ini sering terhambat. Saat kita menonton Solo Leveling dan melihat Song Jinwoo berubah dari A-Rank Hunter menjadi Shadow Monarch, otak kita merespon. Ada sel saraf di otak kita yang namanya mirror neurons. Sel ini membuat kita merasakan apa yang dirasakan orang yang kita tonton. Saat MC muda menang, mirror neuron kita aktif, mengirim sinyal seolah-olah kita lah yang menang. Otak kita dibanjiri dopamin atau hormon kesenangan secara instan. Rasanya persis seperti kita pakai cheat code di GTA San Andreas. Darah kebal, peluru tak terbatas, anti polisi, gameplay menjadi seru banget. Anime OP adalah cheat code legal untuk mental kita yang lelah dihajar realita. Tapi kalau cheat terus, ya tentu bosan. Oke, kita masuk ke chapter 2, The Trap of Mediocrity atau generic isekai. Karena saking lakunya genre ini, industri anime menjadi mabuk. Banyak studio seperti JC Staff di beberapa proyek seperti One Punch Man Season 3. Padahal di gacha tak terhingga, animenya oke-oke aja. Kenapa di One Punch Man Season 3 itu sangat buruk ya? Kayak PPT. Banyak studio yang memproduksi dalam tanda kutip anime OP secara massal tanpa jiwa. Kita disuguhi karakter OP yang gak ngotak, tanpa struggle, tanpa filosofi. Ini yang disebut gratifikasi instan. Bahayanya, kalau kita keseringan nonton anime yang begini, standar kita jadi turun. Kita jadi cepat bosan karena tidak ada tantangan. Banyak anime dalam tanda kutip mimpi basah autor, ini cuma jualan fantasi liar. Cowok biasa, tiba-tiba dapat kekuatan, atau ketabrak truk ke isekai, dikelilingi cewek cantik, dan semua masalah selesai hanya seperti menjentikan jari. Ini bukan cerita, ini cuma pelarian yang murni. Dan jujur, kadang aku pun menonton anime buruk ini kalau lagi capek mikir. Ya untuk riset sih. Tapi jangan salah sangka, tidak semua anime OP itu sampah. Kita masuk ke chapter 3, When OP is done right. Ada anime yang menggunakan konsep overpower justru untuk mempertanyakan arti kekuatan yang sesungguhnya. Contoh terbaiknya adalah Mob Psycho 100 atau 100 atau One Punch Man Season 1 ya. Saitama seperti God dalam wujud manusia. Tapi apakah dia bahagia? Enggak, dia malah depresi eksistensial karena hidupnya nggak ada tantangan sama sekali. Disinilah, kekuatan OP bukan menjadi solusi, tapi menjadi sumber konflik batin. Kalau aku mendapatkan segalanya hanya dengan satu pukulan, apa arti usahaku? Atau dalam anime yang sangat bagus, seperti Carlotte, Yu Otosaka punya kekuatan paling curang yakni merampas kemampuan orang lain. Tapi di akhir cerita, kekuatan ini justru membebankan mentalnya, merusak ingatannya, dan membuatnya hampir gila. Disinilah kita belajar, power comes with a price. Ada juga anime-anime komedi seperti Saiki dan Muscle. Mereka OP, tapi genrenya komedi. Kekuatannya bukan untuk pamer, tapi justru menjadi sumber masalah baru yang kocak. Saiki pengen hidup tenang, tapi kekuatannya malah bikin hidupnya ribet. Jadi, kenapa anime OP tetap laku walau kadang alurnya ketebak? Karena di dunia yang penuh ketidakpastian ini, kita kadang butuh kepastian. Kepastian bahwa si baik akan menang, atau kepastian bahwa usaha atau keberuntungan akan membuahkan hasil.
Nggak ada salahnya menikmati power fantasi. Itu adalah cara otak kita istirahat atau coping mekanisme dari stres kortisol seharian. Asal jangan sampai lupa, di dunia nyata, kita nggak punya sistem window atau skill cheat. Kita cuma punya grinding setiap hari. Kalau kalian, siapa karakter OP favorit kalian? Apakah kalian tim Saitama, Yu Otosaka, Sung Jinwoo, atau tim karakter OP lainnya? Sebutkan anime OP kesukaan kalian dan mari diskusi di kolom komentar. Kita buka open discussion. Saya Ki Asmari, tetaplah berlogika di balik fiksi dan beropini tentunya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena satu saja subscribe dari kalian sangat mendukung perkembangan channel ini. Jadi tolong subscribe ya guys, subscribe.